Kasta tertinggi senar Haiqua saat ini, Haiqua ISO 66 Carbon. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Kali ini saya ada senar yang cukup menarik karena ini adalah line up tertinggi dari Haiqua, yaitu Haiqua ISO 66 Carbon. Nah, dengan rilisnya senar ini, sekarang total varian dari ISO 66 ini ada 4, yaitu ISO 66 polos, ISO 66 titanium, ISO 66 nano, dan ISO 66 Carbon sebagai varian tertingginya. Kalau yang lain-lain itu masih ada di kisaran harga 40 sampai 50 ribuan, sedangkan ISO 66 Carbon ini ada di angka sekitar 60 ribu. Ya, beda-beda 10 ribuan lah. Oke, kita masuk ke senarnya. Dari packaging, sebenarnya ini sama aja dengan packaging varian ISO 66 yang lain, yang di dalamnya ada foil gitu-gitu, tapi sekarang di luar dia tambahin packaging kertas yang menurut saya ini nggak penting sih sebenarnya, dan malah kasih sedikit dampak buruk dalam tanda kutip, terutama buat seller, karena kertasnya ini tipis, jadi dia tuh rawan sobek kayak gini nih. Nah, ini udah sobek nih, terus di atas ini juga sobek. Kalau buat kita konsumen mah nggak ada masalah, cuman buat seller-seller yang beli senar ini atau yang jual senar ini tuh kayak jadi menanggung resiko dapat packaging yang rusak dan jadi kurang menarik gitu ketika dipajang di toko. Ya, itu aja sih. Tapi sebenarnya konsep nambah packaging di luar ini saya suka, cuman tolonglah Haiqua kasih packaging yang lebih tebal nih kertasnya biar nggak gampang sobek kayak gini. Oke, kita masuk ke spesifikasi senarnya. Sesuai dengan nama ISO 66, ya 0,66 mm. Terus maksimum tensionnya ada di 40 pounds. Terus maksimal performance di 31 sampai 33 pounds. Terus sesuatu yang baru di senar ini adalah campuran carbon fiber di material senarnya, yang Haiqua klaim memberikan stiffness atau kekakuan di senarnya yang diharapkan akan menambah power dan hitting sound. Nah, terus dia juga tulis di kemasan nih, suitable for short period only. Kelihatan ya? Nih di bawah. Jadi memang secara durability kayaknya kita nggak bisa berharap banyak, karena Haiqua aja dia udah kasih statement kayak gitu ya. Meskipun di sini sih dia masih tulis durability-nya tuh 8. Oh ya, ini sekalian di grafiknya nih. Nah, tuh. Repulsion penuh, hitting sound penuh, yang lainnya 9 dan 8. Materialnya dia pakai core-nya Intelligent Nano Nylon Multifilament, Outer Nano Wrap Nylon Plus Carbon, Coating Synthetic Multifilament Resin. Buat warnanya Black Carbon only, jadi nggak ada varian warna lain kayak ISO 66 yang biasa atau titanium yang ada banyak pilihan warna. Ini cuma satu, Black Carbon. Oke, kayaknya kita buka aja kemasannya. Kita lihat senarnya kayak gimana. Ini kemasan dalamnya. Ini kayak kemasan Haiqua ISO 66 polos yang dia tambahin stiker karbon. Kenapa gitu? Karena nih di bagian belakang ini adalah spesifikasi dari ISO 66 biasa nih grafiknya. Kelihatan ya sih? Nah, itulah. Beda sama packaging yang di luar ini tadi. Tuh. Jadi buat Haiqua, tolonglah kemasannya
benerin supaya nggak terjadi misinformasi, karena ini di dalam sama di luar beda banget nih. Oke, ini nggak bisa kita jadi patokan karena ini bukan kemasan si ISO 66 karbon. Sekarang kita buka aja senarnya, kita lihat. Nah, ini senarnya, warna hitamnya sama aja dengan varian ISO 66 yang lain, tapi di senarnya itu sekarang ada tulisan ISO 66 Ti karbon Jepang. Secara coating enggak kerasa jauh berbeda dengan ISO 66 titanium, tapi ini kerasa lebih punya punya tekstur gitu. Diraba pakai kuku tuh kerasa banget teksturnya, agak sedikit kasar. Terus secara elastisitas senarnya ini memang kerasa sedikit lebih kaku ketimbang varian yang ISO 66 Ti biasa. Ya, semoga si karbon-karbonan ini bukan cuma gimmick ya, tapi memang material yang mereka tambahkan di bagian outernya ini. Ya, sepintas sih emang kerasa beda sama yang ISO 66 Ti. Terutama teksturnya ini kayak lebih keras gitu senarnya, lebih keras, lebih kaku juga. Oke, sekarang kita ukur dulu diameternya apakah sesuai 0,66. Kalau di mikrometer saya terukur angkanya tuh 0,63. Jadi lebih kecil dari yang tertulis di kemasan. Oke, terus yang sedikit saya notice ini kerasa lebih lengket ketimbang ISO 66 yang varian lain. Di bagian coatingnya ini lebih lengket. Oke, kita lanjut. Coba kita close up senarnya. Nah, ini adalah penampakan dari senar Haiwa ISO 66 karbon kalau kita perbesar. Di situ kelihatan bagian outernya itu cukup besar-besar anyamannya. Terus coatingnya juga lumayan tebal dan mengkilap tuh. Ini yang bikin senarnya kerasa bertekstur banget waktu kita raba. Tuh, anyamannya bener-bener besar dan kayak agak menonjol keluar gitu. Terus kita geser ke bagian core-nya. Nah, ini bagian core-nya. Isiannya padat, full, dengan ukuran core yang agak besar-besar gitu. Oke, senarnya udah terpasang dengan tension 31 pounds. Saya ngikutin rekomendasi yang ada di kemasannya. Kan di situ ditulis maksimum performance di 31 sampai 33 pounds. Nah, saya ambil yang bawah aja karena kalau 33 kayaknya saya nggak bisa pakai deh. Nah, seperti apa hitting soundnya di 31 pounds? Kita dengerin bareng-bareng.
Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya hitting sound-nya cukup enak, renyah suaranya, garing, tapi nggak terlalu keras, nggak yang wah gitu suaranya, nggak. Tapi cukup enak buat didengerin. Nah, kita bahas performanya sekarang. Dari yang langsung saya notice dulu ya. Yang langsung saya notice dari senar ini adalah durability-nya kayaknya kacau deh. Karena saya pakai buat main sekali, 2 kali itu langsung banyak yang luka senarnya, terutama di titik-titik yang kena sama shuttlecock. Ini aja udah ada berapa titik nih yang luka, dan lukanya tuh cukup parah, dalam gitu, sampai masuk ke core-nya. Jadi serabut-serabutnya tuh kelihatan. Cukup mengerikan sih ini kalau dilihat. Tapi ya balik lagi, di kemasannya kan mereka udah tulis ya, memang durability itu bukan nilai jual utama dari senar ini. Bahkan mereka pun sampai nulis for short period only. Jadi memang ya nggak bisa diharapkan dari durability-nya. Tapi dari performanya, senar ini cukup enak. Karakternya itu masuk ke kategori senar-senar hard feeling gitu. Jadi beda sama yang ISO 66 biasa atau yang ISO 66 titanium. Nah, ini lebih keras dari yang titaniumnya. Kalau kita kasih power dikit, itu tuh kayak hampir nggak kerasa mantul gitu si shuttlecock. Dan bukan faktor ininya ya, tensionnya, tapi emang model senarnya tuh kayak gitu. Tapi begitu kita kasih power yang besar, output power yang keluar dari senar ini luar biasa. Dan juga suaranya itu baru keluar tuh ketika kita main full power. Tapi kalau kita main santai gitu, rasanya biasa aja senar ini. Cuman hal itu bikin kontrol dari senar ini tuh jadi enak, presisi gitu, buat naruh bola, buat netting itu presisi. Walaupun perlu sedikit penyesuaian kalau pas kita netting, karena emang pantulan senarnya tuh minim banget kalau nggak ada ayunan, nggak ada tenaga gitu. Jadi mesti beradaptasi lagi di net. Oke, terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, saya nggak bisa bilang senar ini bagus di kelas harganya, karena masih banyak opsi lain yang menurut saya lebih keren dari senar ini. Cuman buat teman-teman yang mungkin biasa pakai ISO 66 biasa atau ISO 66 titanium, pengen coba-coba ke senar ini, boleh sih. Karena ini menawarkan karakter yang sedikit berbeda dari ISO 66 titanium. Kalau sama yang ISO 66 biasa, itu kerasa banget bedanya. Kalau dia kan yang biasa itu kan cenderung lebih soft senarnya, lebih empuk gitu. Yang ini keras banget. Ya. Tapi masalah ini geser-geser senarnya tuh yang menurut saya khas senar Haiqua itu masih terjadi juga di senar ini. Walaupun udah ditarik dengan tension 31, itu masih terjadi. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.